Pagi ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Jangan Keraskan Hatimu. Ya. Terambil dalam Ibrani pasal 3, ayatnya agak panjang, ayat 8 sampai 15, saudara. Ya, Ibrani 3 ayat 8 sampai 15. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca ayat ini bergantian. Saya baca 8, saudara 9, nanti 15-nya sama-sama ya. Ayat 8 saya baca begini kata firman Allah. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Teruskan 9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ayat 9 itu 40 tahun lihat mujizat. Tetap keras hati bangsa Israel. Ya, ayat 10. Itulah sebabnya aku murka, Tuhan marah kepada angkatan itu. Angkatan yang keluar dari tanah Mesir di padang gurun dan berkata, selalu mereka sesat hati atau keras hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11 terus. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 12, waspadalah, waspadalah, warning buat setiap kita, beware. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, hati jahat, hati yang keras. Dan yang tidak percaya, hati tidak percaya, hati yang keras. Oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Terus 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saya nanti tidak ulang pembacaannya, tapi perhatikan ayat 13. Ayat 13 tolong perhatikan. Ya, selama masih dapat dikatakan hari ini di mana kita dengar firman, ini warning, peringatan buat kita. Supaya jangan ada di hari ini di antara kamu yang menjadi tegar hatinya, menjadi keras hatinya hari ini karena tipu daya dosa. Kalau dengar firman Tuhan, jangan keras hati. Terus ayat yang ke-14 saya baca. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya taat saudara ya pada keyakinan iman kita yang semula. 15 sama-sama kita baca 1, 2 dan 3. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Diulang lagi di ayat 15. Ya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, mendengar firman Allah, suara Tuhan, bagaimana sikap kita? Alkitab katakan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keras hati. Makanya pagi ini kita bahas, kita bicara tentang janganlah keraskan hatimu. Saya ingin kita mengenal pribadi Tuhan. Tuhan itu beda sama manusia kalau dia bersuara. Anda masih ingat ketika kita masih kecil di rumah mama papa kita? Ketika suara mamah kita, papa kita panggil kita John gitu misalnya. Suara pertama kali memanggil itu keras sekali sebetulnya. Orang keras hati itu tahu sebetulnya dengar itu suara. Tapi dia lebih memilih mengabaikan itu suara. John, cepat mandi gitu. Ngerti disuruh mandi. Tapi kita lebih suka memilih melakukan yang kita mau, bukan yang dimau papa mama kita. Apa yang terjadi kalau suara orang tua kita, suara manusia, suara keras yang pertama gak didengar, suara kedua lebih keras. Kan begitu kan saudara? Nanti kedua Anda gak dengar, tetap ingin lakukan keinginan saudara, tetap main game, tetap nonton TV. Apa yang terjadi? Suara manusia, suara orang tua kita yang ketiga kalinya jauh lebih keras, suaranya lebih kencang dari yang pertama sama yang kedua. Itu kalau suara manusia. Anda harus kenal suara Tuhan, firman Allah, perkataan Tuhan gak begitu. Anda mesti kenal karakteristiknya suara Tuhan. Pertama keras dia tegur kita. Pertama keras dia nasihati kita. Pertama suara Tuhan kencang panggil kita. Begitu kita abaikan, kita nggak mau lakukan apa yang Tuhan minta kehendaknya, kita
lebih suka melakukan kehendak kita. Suara yang kedua lebih pelan. Kita abaikan lagi, lebih pelan. Lama-lama nyaris tidak terdengar suaranya. Makanya ayat 15 berkata begini, pada hari ini peringatannya, jika kamu mendengar suaranya, apa dikatakan? Janganlah keraskan hatimu. Gak boleh keras. Karena kalau kita tetap keras dengan kehendak kita, suara Tuhan gak terdengar lagi untuk kita. Itu menariknya. Apa sih keras hati? Saya mau sampaikan dulu bagian pertama sama saudara begini. Keras hati atau kekerasan hati berdasarkan dari ayat yang kita baca saudara ya. Dari Ibrani 3 ayat 8 sampai 15. Keras hati itu ternyata dari ayat yang kita baca itu bisa menimpa kepada siapa saja. Bisa menimpa kepada siapapun. Dari mulai Fir'aun, Raja Mesir, sampai kepada para nabi. Lihat Yunus itu keras hati pada perintah Tuhan. Lihat Nabi Balhum, Nabi Biliam dalam perjanjian lama. Dia juga keras hati. Lebih suka memilih kehendaknya bukan kehendak Tuhan. Gak percaya pada perintah Tuhan. Itu namanya keras hati. Bisa menimpa siapapun dari Fir'aun Raja Mesir sampai para nabi sampai murid-murid Yesus. Artinya apa? Lain kata begini, kekerasan hati, sifat tabiat hati yang keras itu bisa kena datang menimpa kepada siapapun. Makanya kita harus tahu bahayanya keras hati. Dari ayat ini kita tahu bahayanya, bikin Allah murka. Saya pengen tunjukkan singkat. Bahayanya keras hati buat orang beriman, buat orang percaya. Membuat kita tidak bisa mengalami janji Tuhan. Bangsa Israel karena keras hati. Padahal mereka udah lihat mujizat 10 mujizat di tanah Mesir. Iya kan? Sudah melihat mujizat, mengalami mujizat langsung di padang gurun. Setiap hari ada mujizat. Tetap saja keras hati. Orang kalau keras begini loh. Udah dapat berkat, dapat mujizat, tetap gak nurut saudara ya. Tetapi pada waktunya murka Tuhan datang. Bahayanya keras hati itu murka datang sama kita. Dan kita tidak akan menikmati namanya janji Tuhan Kanaan. Semuanya binasa, dipagut ular dan semuanya gagal masuk tanah Kanaan. Dari 3 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Alkitab catat karena 2 orang ini ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Hatinya lembut. Ironisnya ada banyak orang di lapangan kita lihat. Banyak orang bertumbuh bukan dalam kelembutan hati. Banyak orang bertumbuh dalam kekerasan hati. Bahaya keras hati. Keras hati itu makanya kita mesti mengenali ciri-ciri tanda orang keras hati sejak dini. Supaya hati kita jangan kedapatan keras. Karena keras hati itu tidak ujuk-ujuk kata orang Jawa. Keras hati terjadi pada seorang orang beriman. Itu tidak terjadi secara langsung. Ada prosesnya. Prosesnya bagaimana pendeta? Saya kasih tahu sama saudara. Saudara pernah enggak membuka lem kastol misalnya, lagi apalah gitu, keterampilan apalah gitu, lem kastol yang dalam kaleng, Anda buka kalengnya, Anda keluarkan lemnya, Anda gunakan, lalu Anda tutup kalengnya tetapi kurang rapat. Akibatnya apa? Lama-lama kering, gak langsung keras lemnya. Tapi hari demi hari dalam batas waktu hari tertentu, lem itu yang tadinya lembut, lentur, enak dipakai. Lem yang lembut bisa digunakan. Tetapi lem yang makin hari prosesnya makin keras. Begitu Anda buka, Anda mau pakai, gak bisa dipakai lagi. Tahukah saudara, ini bahayanya hati yang keras. Kayak lem yang keras tadi Anda buka jadi keras, gak bisa dipakai. Tuhan tidak bisa pakai orang yang hatinya keras. Gak ngalami janji Tuhan, gak ngalami keajaiban Tuhan. Jangan-jangan kita ini gak ngalami anugerah Tuhan karena hati kita keras. Anda harus punya hati yang lembut. Saya coba tunjukkan ya ciri-ciri orang yang hatinya keras. Supaya kita itu lebih awal, lebih dini bisa mendeteksi. Jangan sampai tahu-tahu loh sudah keras hati kita. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-22.
Saya baca langsung ya. Tetapi para ahli Mesir, ini ahli nujum, ahli segala macam, ahli mantra ya, ahli ramal. Membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, ahli dukun segala macam itu ya. Tongkat jadi ular itu segala macam. Sehingga hati Fir'aun, perhatikan, berkeras. Kita ketemu, hati Fir'aun keras. Dan ia, ini ciri-ciri tanda orang hati keras. Gejalanya begini, ia tidak mau mendengarkan mereka, tidak mau mendengarkan Musa dan Harun yang bawa firman Allah, pesan Tuhan. Keduanya itu Musa dan Harun seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini tanda, ini ciri orang yang hatinya keras, nggak mau dengar firman Tuhan. Atau dia mau dengar, tapi dia nggak mau lakukan. Atau dia mau lakukan, tapi dia pilih yang dia suka untuk dia lakukan. Yang dia nggak suka, dia nggak kehendaki, dia nggak mau lakukan. Itu ciri orang yang hatinya keras. Israel di padang gurun, karena hati mereka keras, kata Alkitab, mereka tidak mengalami janji loh, nggak ngalami berkat, nggak ngalami mujizat. Saya pengen cuman tunjukkan sama saudara, buka mata rohani kita. Jangan-jangan kita ini sedang tidak bertumbuh dalam kelembutan hati, tapi kita sedang bertumbuh dalam kekerasan hati. Hati yang lembut itu kayak Majus itu loh, mudah percaya sama firman Allah. Jangan kayak Fir'aun hati keras, jangan kayak Israel di padang gurun, gak percaya dengan janji Tuhan. Kamu memiliki tanda perjanjian, tapi berkata kita balik ke Mesir, kita gak bisa masuk ke sana. Gak percaya dengan firman Allah. Mungkin gara-gara hati yang keras inilah yang membuat kita gak ngalami anugerah, gak ngalami keajaiban, gak ngalami berkat. Jangan punya hati yang keras. Hati yang keras jauh dari berkat dan anugerah Tuhan. Israel ngalami murka, binasa di padang gurun karena punya hati yang keras. Ini tentu saja warning buat kita. Makanya Tuhan berkata begini, hari ini jika kamu mendengar suaraku, janganlah kamu keraskan hatimu. Karena Tuhan kalau bersuara beda sama manusia. Pertama keras, lama-lama pelan, lama-lama gak ada suara. Karena Tuhan tahu ini hati keras, dinasehati gak bisa kayak Fir'aun. Diomongin gak kena. Justru kalau Anda baca nanti mundur di pasal 10. Marah Fir'aun ditegur, dinasihati sama firman dengan Musa dan Harun. Aku enggak mau lihat mukamu lagi. Kalau sampai aku lihat mukamu lagi, mati kau, mati kamu, kata Alkitab. Mati kamu. Justru yang nasihati malah dimarahi. Yang nasihati malah dimusuhin. Itu ciri-ciri tanda hati yang keras. Dan masih banyak yang lain ciri-ciri tanda. Tapi saya berharap dengan apa yang dijelaskan berikutnya kepada Anda. Berikutnya ini saya jelaskan. Anda ngerti sejak dini, sejak awal bahayanya kekerasan hati. Sejak dini kita bisa stop, oh ini hati yang keras, bahaya, menimbun murka Allah. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kenapa kita jangan punya hati yang keras? Karena ini, lihat screen yang pertama saya kasih sama saudara. Kekerasan hati, disadari atau tidak, itu adalah penghambat dari proses pembentukan rohani. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu sangat ingin membentuk kehidupan kita, dibentuk iman kita, dibentuk karakter kita. Tuhan sangat ingin membentuk rohani kita. Tuhan bentuk kita itu seperti ini loh, sampai kita dibentuk iman rohani karakter kita seperti Yesus. Dibentuknya, klimaksnya, puncaknya serupa dengan gambaran anaknya, segambar dengan Yesus. Makanya Tuhan bentuk kita, Allah bentuk kita. Tidak ada orang bisa bentuk kita. Memang repot ya, kalau orang gak percaya sama firman, bagaimana bisa dibentuk hatinya? Orang tua gak bisa bentuk hati, guru kita gak bisa bentuk hati. Saya hamba Tuhan gembala pun, saya jujur gak bisa bentuk hati saudara yang keras jadi lembut. Gembala pendeta yang paling top, hamba Tuhan yang paling diurapi di muka bumi tidak bisa melembutkan hati yang keras. Hanya kuasa urapan firman Allah yang bisa melembutkan hati yang keras. Itu pekerjaan firman yang melembutkan hati. Tapi kalau orang hati keras udah menolak firman, gak percaya pada firman, bagaimana bisa lembut hatinya? Makanya jangan pilih-pilih firman. Yang dikehendaki kita mau taat,
kita udah ngerti firman, tapi kita lebih memilih nggak mau. Orang keras hati itu tahu kehendak Tuhan. Orang keras hati saya tunjukkan, ngerti ini perintah Tuhan, tapi dia nggak mau. Lebih memilih aku mau yang ini. Itu masalahnya, itu namanya keras hati. Kalau orang Jawa ngomong punya bahasa, dablek. Dablek tahu dablek, sesuka yang dia mau, sakarpe dewe gitu loh. Itu keras hati. Tuhan ingin bentuk hidup kita. Ya, kalau Anda lihat gambar yang pertama tadi saudara ya, perhatikan. Saya sengaja kasih gambar itu. Ada seorang penjunan ahli membuat bejana dari tanah liat bahannya. Kalau Anda belajar seni rupa, orang yang bikin bejana itu sesuai dengan keinginan hatinya, yang bahan dasarnya adalah tanah liat. Selalu tanah liat itu dikasih air, dibasahi air. Supaya apa? Yang tadinya tanah liat itu yang keras, itu jadi lembut dikasih air. Sebab kalau tanahnya liat ini keras, susah dibentuk. Udah mau jadi pasti retak, nggak bisa. Makanya supaya mudah dibentuk, ahli bejana, tukang bejana, tanah liat itu dikasih air supaya tanah liat yang tadinya keras jadi lembut, mudah dibentuk menjadi sebuah bejana yang diinginkan oleh tukang bejana. Jadi ini, jadi bagus dan selesai finishingnya. Karena tanah liatnya lembut, mudah dibentuk. Pertanyaannya adalah kita ini ketika di mata Tuhan, Tuhan bentuk kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita ini, tanah hati kita ini lembut atau keras? Kita ini sedang bertumbuh dalam kelembutan hati kita, atau jangan-jangan kita sedang bertumbuh dalam kekerasan hati? Coba cek and recheck. Bertumbuh dalam kelembutan atau kekerasan hati kita saat ini. Tuhan mau bentuk kita. Nah, Anda mesti sadari. Nah, perhatikan kelembutan hatimu. Kenapa kita jangan bertumbuh dalam kekerasan, harus bertumbuh dalam kelembutan hati? Anda menyadari enggak bahwa kelembutan hatimu, perhatikan gambar itu, menentukan sensitivitasmu terhadap hadirat Tuhan. Ini dia penting. Ini poin penting. Ada catat. Ternyata kelembutan hati kita itu menentukan sensitivitas hati kita untuk kita ngalami hadirat Tuhan. Orang saya tunjukkan yang hatinya lembut, mudah percaya sama firman, tidak keras saudara, yang taat sama firman, nurut sama Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, siap Tuhan, aku tidak keberatan melakukannya. Orang yang hatinya lembut itu mudah sekali ngalami hadirat Tuhan. Orang yang hatinya lembut, yang mudah percaya, mudah dilawat oleh Tuhan, mudah ngalami anugerah, mudah ngalami berkat. Jadilah orang yang punya hati yang lembut, itu mudah dilawat, mudah ngalami pertolongan. Lagi-lagi saya katakan orang Majus itu loh, begitu lihat bintang dia tahu artinya lewat ilmu yang mereka pelajari. Lihat bintang, ada raja Yahudi, raja besar yang baru lahir. Mereka ngerti, walaupun jauh, mereka ikuti itu kehendak Tuhan dan bertemu dengan juru selamat, bertemu dengan kemuliaan Allah, mengalami lawatan Allah. Orang yang hati lembut, mudah percaya, mudah ngalami itu, mudah dipulihkan, mudah diberkati, mudah ngalami anugerah. Seringkali kenapa anugerah Tuhan jauh dari kehidupan kita? Jangan-jangan kita sedang bertumbuh dalam kekerasan hati, bukan kelembutan hati. Nggak ngalami janji, nggak ngalami yang baik daripada Tuhan. Jangan hati kita keras. Tadi saya katakan hati yang keras itu mendatangkan marahnya Tuhan, binasa Israel. Saya tunjukkan ayatnya sekarang. Roma pasal 2 ayatnya yang kelima. Saya baca saja ayat ini, perhatikan dengan baik. Tetapi oleh kekerasan hatimu, perhatikan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau, bilang sama-sama saya, tidak mau. Ada kata mau, mau. Saya ulang, ada kata mau di situ. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, lihat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil itu akan dinyatakan. Yang pertama saya bilang begini,
Kekerasan hati itu hanya mendatangkan murka Tuhan, hukuman Tuhan. Kalau kita mempertahankan keras hatinya kita, itu seperti ngumpulin murka Tuhan. Belum terjadi murkanya, tapi kita menimbun sampai pada harinya nyata itu murka Tuhan. Makin keras hati kita, makin nimbun murka Tuhan setiap hari. Hari ini keras, besok keras, nimbun murka Tuhan, malah petaka dari Tuhan. Nanti begitu harinya, nyata bem terjadi murka itu. Kenapa orang alami murka Tuhan? Berarti orang itu keras hatinya. Ya saudara ya. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, mengeraskan hati dan tidak mau. Ada lagi kata mau, tidak mau, berpaling dari dosa. Apa sih hati yang keras? Apa sih kekerasan hati? Ayat ini berkata, kekerasan hati itu dikatakan masalahnya disamakan dengan begini ya. Orang bertobat, apa sih keras hati? Itu dikaitkan dengan pertobatan. Orang bertobat, berubah gitu ya. Dari keras jadi lembut itu namanya bertobat. Nah, bertobat itu bukan masalah mampu atau tidak, bisa atau tidak. Saya ulang. Keras hati jadi lembut itu namanya bertobat. Nah, pertobatan, perubahan dari keras jadi lembut itu bukan bicara mampu atau tidak, ya. Bukan bicara bisa atau tidak kita, tapi bicara mau atau tidak. Karena ayat ini berkata, kamu tidak mau bertobat, kamu tidak mau pergi dari dosa, tidak mau. Pertobatan dari hati yang keras jadi hati yang lembut. Itu bukan bicara saya nggak mampu Pak, saya nggak bisa. Bukan itu. Bicaranya kamu mau atau tidak. Yang Tuhan pakai orang yang mau. Yang Tuhan berkati orang yang mau. Makanya saya pernah sodorkan sama saudara, Anda baca dalam Kejadian sampai kitab Wahyu. Tuhan kalau tanya, itu gak bertanya, kamu mampu gak? Cari di Alkitab, tidak ada. Satu kali di kolam Bethesda, ada seorang yang lumpuh berapa tahun itu, 38 tahun. Yesus khusus datang ke kolam Bethesda untuk sembuhkan orang ini. Yesus tanyanya begini, maukah engkau sembuh? Kemauannya yang ditanya. Yesus gak bertanya yang lain, yang ditanya maukah engkau sembuh. Tapi jawaban si lumpuh 38 tahun ini kayak kita bermain logika. Selalu kekuatan, kebisaan, kemampuan. Dia jawab apa? Tidak ada orang turunkan aku ke kolam itu. Kalau malaikat goncang air, orang selalu mendahului aku. Aku gak bisa, gak mampu ke kolam. Tidak ada orang tolong aku. Yang dia bicara kekuatannya. Aku tidak sembuh karena aku tidak mampu. Aku tidak sembuh karena aku tidak bisa. Tuhan tidak tanya kemampuannya kok. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Menarik kan saudara? Selalu yang Tuhan tanya, mau tidak? Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau diurapi Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Engkau hancur dan mau dipulihkan Tuhan? Tuhan tanya kemauanmu. Mau tidak hati yang keras jadi lembut? Karena hati yang lembut itu mudah ngalami anugerah. Mudah. Sorry kalau saya katakan sedih. Apalagi nangis rasanya kalau melihat orang Kristen, apalagi jemaat yang digembalakan. Saya akan rasanya sedih dan menangis rasanya hati ini. Kalau melihat misalnya jemaat yang saya gembalakan, yang tergembala dengan saya. Dia bangga dengan kekerasan hatinya. Saudara, apa yang kita mau banggakan dibanggain dengan keras hati? Kadang-kadang kan ada orang kan berkata gini, Pak Yohanes, Pak Gembala, saya ini orang yang keras Pak. Pokoknya saya keras, gak ada yang bisa robah saya Pak. Saya ini kalau ayah apa? Gak ada orang bisa robah saya. Apalagi soal kasus ini Pak, masalah ini tidak ada orang bisa robah saya. Saya orangnya keras Pak. Gak ada bisa robah, setan gak bisa robah saya. Tuhan, malaikat gak bisa robah saya. Apalagi manusia Pak gak bisa robah saya. Apa yang mau dibanggai dengan kekerasan hatimu? Jangan bangga dengan kerasnya hati. Saya ini kalau ayah apa? Pokoknya saya gak mau mengampuni Pak. Gak bisa. Apalagi kasus yang ini. Pokoknya saya gak mau berubah. Jadilah orang yang fleksibel terhadap situasi. Kehendak Tuhan yang jadi sama kita. Bukan kehendak kerasnya kita. Orang yang keras hati, orang yang susah dilawat sama Tuhan.
Dan ingat, kekerasan hati jadi lembut. Itu bukan masalah mampu atau tidak, bisa atau tidak, mau atau tidak. Saya mau Tuhan. Saudara, ketika kita belajar bagaimana caranya, hati yang keras, saya pengen Pak, saya rindu Pak pagi ini. Saya temukan hati saya keras kayaknya, saya mau jadi lembut, bagaimana caranya Pak? Belajar dari Yesus. Matius 11 ayat 29, Yesus pernah berkata begini, aku ini lemah lembut dan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku kata 29 Matius 11. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan tenang dan sentosa. Belajar kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu punya kelembutan. Tiru ke model dari kelembutan hati Yesus. Saya bisa tunjukkan sama saudara. Lembutnya hati Yesus seperti apa? Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 30 saudara ya. Lalu loncat Yohanes 6 ayat 38. Saya baca langsung dengan cepat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Perhatikan, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apalagi selanjutnya di bawahnya, lihat ya. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ayat ini berkata kepada kita, artinya begini, Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Apakah Yesus punya keinginan? Punya. Apakah Yesus punya kehendak dalam dirinya? Dia punya kehendak. Tetapi Yesus di dua ayat ini, dia lebih mengutamakan kehendak Bapanya. Dia lebih mementingkan kehendak Bapanya. Bagi Yesus sebagai manusia, ini teladan contoh model kelembutan hati kayak Yesus. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut. Model kelembutan hati Yesus kayak begini. Bahwa kehendak Bapa itu jauh lebih penting. Kehendak Bapa itu jauh lebih utama daripada kehendaknya. Saya tambah ayat, lihat ayat ini. Matius 26. Ini menurut saya satu kelembutan hati yang sangat ekstrim. Ini masternya kelembutan. Ini model contoh master yang terbaik tentang kelembutan hati itu kayak begini. Ini masternya ini. Belajar dari Yesus. Saya baca. Matius 26, 39, 42. Maka ia maju sedikit di taman Getsemani. Kita tahu ceritanya ya. Lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini. Ini cawan murka Allah. Dia akan disalibkan, dianiaya. Cawan penderitaan. Ini lalu daripadaku cawan penderitaan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, pergumulan berat, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau ini tidak mungkin lalu, gak bisa, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu yang jadi. Yesus punya kehendak, tetapi dia itu lebih mengutamakan kehendak Bapanya. Bagi Yesus kehendak Bapa lebih penting. Kehendak Bapa perintahnya lebih utama. Rencana Bapa jauh lebih penting dari semua rencananya. Apakah kita memiliki seperti ini? Kalau Anda punya rencana, doakan gini, rencanamu yang jadi. Ya, jadi saya sempat bicara soal rencana kan kemarin sama saudara. Kehendak, boleh punya kehendak, tapi serahkan pada Tuhan. Jangan ngotot. Orang keras hati itu tahu kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan dalam firman, tahu. Tapi dia memilih melakukan kehendaknya. Itu keras hati. Itu keras hati, Anda harus tahu. Lebih suka memilih apa yang dia lakukan pilihannya daripada pilihannya Tuhan. Makanya berdoalah. Orang yang mudah dilawat, orang yang lebih mudah mengalami kanaan rohani dalam hidupnya adalah orang yang lembut hatinya. Mudah mengalami anugerah, mudah ditolong, mudah melihat kuasa Tuhan, mudah mengalami mujizat. Lembut hatinya, sensitif, mudah mengalami anugerah.
Orang yang keras itu sulit. Saya pernah menggambarkan dan suka menggambarkan kekerasan hati, kekerasan dan kekasaran hati kita itu seperti kuda liar yang belum dapat ditunggangi. Tahu kan kuda liar? Orang keras hati kayak begitu, gak mau nurut sama Tuhan, gak bisa dipegang sama Tuhan, gak bisa dikendalikan sama Tuhan, gak nurut kata Tuhan. Sorry, pakai kata-kata kayak kuda liar, gak bisa dipegang sama Tuhan, gak bisa dipakai untuk rencana Tuhan karena keras. Itu kayak kuda liar. Anda nonton di YouTube para koboi menaklukkan kuda. Bagaimana caranya? Anda jangan coba menunggangi kuda liar. Ya, begitu naik, Anda akan dilempar. Ada banyak orang patah tangannya, patah kakinya. Maafkan, leher juga bisa patah. Dibikin terpelanting, nggak bisa dipakai. Keras hati itu nggak bisa dipakai Tuhan. Orang kayak kuda liar nggak bisa dipakai Tuhan. Makanya lihat di YouTube itu, para koboi menaklukkan. Disuruh gigit tali kekang, dikenalin dulu, diusapin dulu. Lalu diikatkan di hidung, di mulutnya. Suruh gigit, diikatin. Tali kekang, nurut, dilatih jalan dulu. Lama-lama dia bisa ditunggangin. Ya, lama-lama saudara ya, kuda ini bisa dipakai. Lihat pada poin berikutnya. Sudahkah Tuhan memegang kendali secara penuh dalam kehidupan kita? Udah bisa dipakai belum sama Tuhan kehidupan kita? Dari keras jadi lembut itu bisa dipakai. Lihat ya, kuda itu kalau bisa dikendalikan, kita naik di atasnya. Seandainya kita yang naik, saya yang naik kuda itu, ada tali kekangnya. Saya bilang, ayo maju, dia maju kenceng. Kalau udah bisa kendali penuh di sini, kalau kuda udah dalam kendali penuh, meskipun dibawa ke tempat yang becek, walaupun sebetulnya kuda nggak suka jalan di tempat becek. Karena ikut sama penunggangnya tuannya, dia nurut walaupun dia gak suka, ya gak apa-apa. Lagi lari kenceng, kuda kan sukanya lari-lari. Disuruh lari paling kesukaannya kuda, lari dia. Tapi tiba-tiba kita tarik tali kekangnya, stop, berhenti. Masih mau suka lari, tapi karena ditarik sama penunggangnya, dia nurut penuh. Kehendaknya dia mau lari, tapi dia berhenti menahan diri, menyangkal diri. Adakah itu dalam kehidupan kita? Dan orang kalau punya hati yang lembut, kehendak Tuhan lebih utama daripada kehendak kita. Firman Tuhan itu kita mau lakukan. Walaupun perintahnya kita berkata, aku udah suka sebetulnya perintah ini berat rasanya. Tapi kita mau lakukan, mau menyangkal diri. Anda lihat, seperti Yusuf, itu dia dalam kehendak Tuhan. Nggak enak ke Mesir jadi budak seperti tanah becek. Tapi dia tahu itu bagian dari rencana yang mendatangkan kebaikan. Dia nurut. Orang kalau hatinya lembut kayak Yusuf, nggak komplain, nggak protes, nggak marah sama Tuhan. Orang kalau kecewa marah itu hatinya keras, saudara. Tapi Yusuf itu contoh hati yang lembut. Lihat kehendak kebaikan Tuhan jadi sama Yusuf. Yesus memang mati. Saudara, kalau kita lihat kehendak Bapa sama Yesus dalam tanda kutip, ya jangan gagal menangkap. Itu merugikan Yesus loh. Kehendak Bapa untuk Yesus itu sangat menyakitkan. Dia harus dianiaya, dia harus disalibkan, dicambuk dan mati. Itu kehendak Bapa merugikan buat Yesus. Tapi Yesus tetap menganggap lebih penting kehendak Bapa. Dan ketika kita mementingkan kehendak Bapa, ujungnya kebaikan. Yusuf ngalami, Daniel tetap dia berdoa kepada Allahnya 1 hari 3 kali. Walaupun ada ancaman, dia tahu itu kehendak Tuhan kok berdoa. Walaupun dia ngalami yang pahit dalam kehendak Allah, masuk gua singa. Tapi lihat, apa Tuhan lepas tangan? Tidak. Dia ngalami kuasa Tuhan, singa gak bisa telan dia. Saya percaya seberat apapun masalahmu gak bisa makan saudara. Masalahmu yang berat gak bisa telan saudara. Kemuliaan Tuhan turun melawat saudara. Karena orang yang lembut hatinya mudah dilawat oleh Tuhan. Saya berdoa Anda sampai ngalami seperti itu. Karena kelembutan hatimu pada kehendak Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Sabar akhirnya berbuah kemanisan. Orang yang taat pada kehendak Tuhan. Mau menyangkal diri pada kehendak Tuhan. Dia tidak akan dipermalukan. Ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Dipulihkan Tuhan tepat pada waktunya. Disembuhkan Tuhan tepat pada waktunya. Anda akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Janganlah keraskan hatimu.
Kalau mendengar firman Allah ini, minta tolong sama Tuhan lewat firman-Nya. Hanya firman Allah yang bisa lembutkan hati kita.